Bagi anak-anak? Oke, silakan sebelum belajar kita berdoa dulu. Duduk siap. Baca doa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sehat anak-anak? Oke, hari ini kita ketemu lagi. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu. Hadir semua ini? Hadir? Oke, terima kasih kalau udah hadir ya. Minggu lalu kita sudah mengenal materi tentang kecerdasan artifisial atau coding atau AI. Ya, setelah mendengar kata coding dan AI, apa yang pernah ada di pikiran kalian? Apa itu coding dan AI? Ya, jadi oh coding itu seperti itu. Oh coding itu seperti dalam pikiran kalian. Nah, maka sebelum kita mulai belajar hari ini, tujuan pembelajaran kalian juga ada. Ya, memahami pengertian dengan coding dan AI. Nah, ya. Kayaknya lemes betul. Nanti kalau kita lemes-lemes kita ice breaking dulu ya, biar nggak lemes-lemes amat lah. Memang cuacanya sih agak panas ini ya, karena sudah jam 10 lewat ya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Oke, yuk mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Kasih hapus dulu buat kita. Oke. Hari ini kita belajar coding dan kecerdasan artifisial atau KA ya. Silahkan sebelum saya bahas, lihat tayangan video ini dan kalian pahami apa itu coding ya.
Oke. Kita akan mulai masuk lebih dalam ke dunia AI. Wassalamualaikum. AI adalah bukan manusia. AI adalah masa depan. Jadi kecerdasan artifisial yang dimaksud dengan tayangan tadi, AI adalah masa depan. Ilmu pengetahuan yang luar biasa. Yang kalian pakai sekarang handphone itu, aplikasinya menggunakan sidik jari, sentuh layar, itu sudah menggunakan AI. Jadi AI itu manfaatnya ke depan untuk kehidupan sehari-hari luar biasa. Jadi AI itu buat kita sangat membantu, terlebih untuk pembelajaran di sekolah. Sangat membantu untuk kita berinovasi, membuat sesuatu dengan AI. Jadi nggak monoton terus belajar dengan tulis, nyatet, buku, nggak. AI sudah memberikan, kalian salurkan data saja dijawab oleh AI. Tadi kan tayangannya, AI itu kalau kalian berikan data, dia akan jawab. Salah satunya di AI itu banyak, ada aplikasi tentang Canva. Sudah pernah dengar Canva? ChatGPT, Gemini, itu salah satu yang bisa digunakan untuk kita belajar. Itu juga dari AI. Ya, maka setelah tayangan video ini saya pengen nanya nih dengan kalian, ya. Apa tanggapan tentang video tadi? Ada yang bisa jawab? Video tadi. Apa tanggapan kalian setelah lihat video tadi? Bebas. Kalau kalian mau jawab yang menurut kalian ya namanya di ide kita sendiri ya masing-masing ya di pikiran kita. Boleh. Bebas nanya apa? Ada yang mau nanya tentang video tadi? Kenapa AI itu seperti itu? Boleh, tanyanya bebas. Pernah nggak kamu coba coding? Boleh tanya, silakan bebas pertanyaannya. Terus bagaimana AI itu bekerja? Nanti kita jelaskan. Boleh? Ada yang nanya? Apa itu tentang AI katanya? AI adalah kecerdasan masa depan yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Tadi bisa digunakan di dunia kesehatan, di dunia bisnis, di pelajaran atau di pembelajaran atau guru. AI bisa digunakan itu. Salah satunya suhu, panas suhu, cek suhu. Kalau di kesehatan, mau pakai apa? Nggak mungkin manual. Kita tempel daun kelor kan nggak mungkin. Pasti menggunakan kalau pakai AI ya pakai termo. Itu dari AI. Bahasanya dari coding dari AI. Ya. Jadi kalau kalian seperti itu, itulah salah satu gambaran AI yang ada yang kita pelajari hari ini. Karena apa? Itu salah satu pembelajaran yang membuat kita lebih mudah, alat untuk kita belajar lebih mudah, ya. Terus contohnya tadi saya sebutkan ada ChatGPT, ada Gemini, ada Canva, apalagi? Ada apa? Google Assistant. Google itu, dari mana kamu nyebut di Google itu? Yang jawab siapa? Ya AI. Kamu minta tolong buatkan ini, tolong buatkan itu di Google kan? Tapi kan itu di Google, sekarang udah diciptakan ada ChatGPT, lebih efisien, lebih mencakup, lebih detail lagi. Kalau kita ChatGPT itu narasi, membuat narasi. Tapi kalau di Gemini itu video. Pernah dengar PO3, PO2 kan? Video yang tak digambar tok tiba-tiba jadi video ngomong. Saya loh terbuat dari AI katanya. Pernah dengar kan di TikTok itu ya? Ya TikTok termasuk TikTok, IG segala macam, yang jawab siapa? Sistem kan? AI kan? Nah, itulah gambarannya tentang coding dan AI. Nah, kalau coding itu pakai rumus Python. Pernah dengar kata Python? Itu salah satu program yang dibuat untuk pembelajaran sekolah yang sederhana. Nah ya, itu adalah contohnya Python kalau coding. Tapi kalau AI tadi yang Google Assistant, ya kan, aplikasi yang lain itu salah satu penggunaannya ya. Saya akan contohkan salah satu pembuatan coding menggunakan AI. Silakan ambil handphonenya, handphone kalian. Buka handphone kalian. Buka handphone kalian. Buka Canva kalian. Punya Canva kan? Buka.
Buka Canva kalian. Terus di Canva itu masuk akun Google kalian. Buka akun Google kalian. Masuk? Sudah masuk? Buka. Sudah Canva masuk? Kalau udah masuk, silakan di email kalian masukkan, akun Google kalian masukkan. Kemudian di atasnya ada pojoknya ada AI. Ada AI, menu AI. Nah, mana lihat? Nah, ada AI, menu AI klik. Menu AI klik. Sudah? Tuliskan formnya di dalam, ketik. Ketik. Saya adalah siswa. Iya, di kolomnya itu. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Agung. Membuat absen online. Membuat absen online sudah. Dengan menu hadir, sakit, alfa, dan keterangan. Titik. Berwarna biru muda. Dengan tampilan estetik. Kemudian dengan masuk, login, dengan masuk login, sebagai siswa, usernya 10G, Romawi aja, passwordnya 10 aja, tulisan 10 aja. Langsung enter, pojok tanda panah. Klik. Klik. Nanti lihat tampilannya. Tampilannya berbentuk. Nah, itu salah satu codingnya ada. Kan rumusnya jalan kan? Codingnya jalan kan? Kalau kalian ngetik sendiri lama. Codingnya jalan tuh, membaca coding. Lihat hasilnya nanti. Beberapa menit, sabar. Sudah muncul hasilnya? Tunggu beberapa menit, nanti hasilnya nanti ada tampilannya seperti apa. Nah, itu salah satu penggunaan contoh aplikasi coding dengan AI. Melalui aplikasi Canva. Tunggu beberapa menit, nanti tampilannya ciamik. Nanti ada absensi kehadiran, ada izin sakit dan segala macam, sudah dibuatkan codingnya oleh AI. Jadi kita nggak ketik sendiri rumus. Jadi, nah lihat. Ah, bentuknya. Keren kan? Itu canggihnya coding dan AI. Dibuatin nama codingnya sama AI, dibacanya langsung jadi seperti ini. Nanti masuknya usernya nama tadi namanya apa, user tadi namanya? 10 XG. Nanti passwordnya 10. Coba buka. Sesuai ketik form tadi ya. Bisa? Masuk. Nah, ada hadir, sakit, keren, nak. Canggih. AI itu keren banget. Coding itu keren banget. Tiba-tiba kau bisa buat absen dadakan. Kamu nggak capek-capek lagi ngerekap manual. Berapa hari ini, itu formnya belum dibuat loh. Ada rekap bulanan, ada rekap harian. Nggak tak buat gitu. Harusnya kata-katanya ada. Itu sudah ada sendiri. Jadi kamu nggak capek-capek sekretaris. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa ini hari yang nggak masuk? Kamu punya itu sendiri dibuat. Coding AI-nya udah jadi. Oke, silakan kalau udah paham, ngerti, silakan buat kelompok.
ya, kerjakan LKPD yang Bapak kasih. Ya, silakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke, silakan. Silakan diskusi nanti, kalau sudah selesai silakan nanti tak tunjuk maju ke depan untuk presentasi. Dibacakan aja hasil apa yang kalian sudah buat. Masalah benar atau enggaknya nanti, yang penting kalian jawab. Yang penting tadi kan sudah dicontohkan aplikasi AI itu hebatnya seperti apa. Bisa buat absen online, bisa buat nanti menu katalog dagangan kalian itu apa-apa bisa dibuat. Canggih, udah nggak pakai kertas-kertas lagi. Sudah serba digital, sudah menggunakan AI. Berarti bisa dong kalian buat form sendiri dengan Canva ide kalian. Tadi kan buat absen online. Kira-kira kamu ketik sendiri di itu, contohkan nanti bisa masuk ke depan, sampaikan. Saya buat ini. Bisa kan? Coba silakan. Kelompok 1 buat apa, kelompok 2 buat apa, kelompok 3 buat apa, kelompok 4. Coba, kan tadi absen. Coba kamu sekarang buat apa menu. Menu apa gitu, atau buat kalkulator. Nanti otomatis jadi sendiri. Kamu perintahkan jadi. Kamu nggak perlu ngetik lagi, diperintahkan sama kamu, AI buatin. Itu canggihnya AI. Coba buatkan kata-kata salah satu, apa, aplikasi apa, tentang apa, kamu coba buatin. Saya mau buat menu katalog dagangan, misalkan mau buat kalkulator. Kamu ngomong aja di Canva itu, dibuatin. Kamu cuma ngomong tok, diketik. Coba ketik sendiri aja, buatkan saya apa gitu, buat nanti dibuatin sama AI itu, sama Canva itu dibuatin. Tinggal kamu ngomong apa kemauan kamu, dibuatin. Nggak susah-susah lagi ngodingnya, nggak susah-susah lagi, udah dibuatin sama AI. Maka kelemahan AI itu ada, kelemahan AI itu ada. Dia nggak punya hati, nggak punya perasaan. Kamu perintah apa aja dia nurut. Itu kelemahannya AI. Maka ternyata manusia lebih hebat, masih lebih, karena itu cuma data. Kamu perintahkan sesuai data, dia jadinya apa. Kalau manusia kan walaupun dikasih data juga nggak bisa jawab, kadang-kadang ngeblenyon. Nah, tolong buatkan ini ya. Alasannya lupa Pak, nggak jadi Pak, ininya udah habis Pak. Tapi kalau AI, ngejawab nggak tadi, ngebantah nggak dia? Nanti dulu ya Pak, sebentar. Ada nggak jawab nggak? Nggak, langsung dibuat. Pas di enter langsung jadi. Kalau manusia, tolong nah, abis ini kamu ke kantin, ambilkan saya bakwan. Nyampe sana Pak, bakwannya tinggal 1. Nanya lagi kan, kira-kira jadi dibeli atau enggak Pak? Ayo Pak, harganya mahal. Nah, berubah kan? Tapi kalau AI, sudah di coding sama AI, nggak ada ngaruhnya. Kalau kata dia enter, jadilah absen tadi. Seret, jadi. Oke? Bisa? Oke, kalau bisa, saya pengen kalian presentasikan dulu LKPD tadi. Silahkan maju ke depan, dibacakan hasilnya, ya. Semua
Seperkelompok maju. Kelompok 4 mau maju duluan. Yuk, kelompok 4 ya. Nanti sekalian contoh ininya. Aplikasinya yuk, kelompok 4 maju. Perkenalkan namanya kelompoknya. Nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa, sepatumu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ayo, nggak apa-apa. Pengen tahu canggih nanti teman-teman juga bisa buat apa kan? Ada proyek apa kalian? Buat apa? Katalog. Jadi kan untuk makanan. Oke, silakan presentasikan. Ke depan sini, Nak. Sini. Ya, sama Bapak sini. Yuk. Awas kabelnya. Yuk. Yuk, bacakan. Bacakan, Nak, bacakan. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kenalkan kelompok 4 kan kalian? Siapa-siapa orangnya gitu kan? Ayo dibuka, presentasi biasa. Masa nggak berdebat? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan coding atau AI. Silakan dibaca hasilnya apa. Bacakan aja, nggak usah pakai sebagai biar nggak lama ya, biar cepat aja langsung baca hasilnya. Ya, terus langsung pertanyaan di bawah aja. Pertanyaan bawah. Apa coding? Jawabannya kamu apa? Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer. Oke, lanjut nomor 2-nya. Gantian. Apa itu AI? Ayo, apa itu AI? Kemampuan berpikir seperti manusia. Oke, sudah? Cukup? Baca aja, ya. Cepat dan efisien. Oh, bekerja tanpa lelah. Oke, hasil produknya apa yang dibuat? Silakan dibacakan. Formnya apa? Kata-katanya. Kata tentang katalog makanan cita rasa autentik Timur Tengah. Oh ya. Pembuatan katalog makanan apa? Autentik Timur Tengah. Hasilnya ada? Coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Project kawan-kawanmu menggunakan AI. Katalog makanan. Keren. Katalog makanan cita rasa autentik Timur Tengah. Tuh, dia ada kebab daging langsung, lihat harga, lihat menu, semua ada. Ya, keren? Kasih hapus dulu buat kalian. Buat ini, kelompok 4. Silakan duduk. Makasih. Sini. Silakan duduk. Makasih, Pak. Kelompok 4 membuat katalog makanan. Ayo, kelompok 3 yuk, silakan. Buat apa, Nak? Proyeknya? Langkah-langkah ini Pak, apa skincare sama rekomendasi? Oh, skincare. Ayo, silakan. Baca. Kalian buat proyek apa? Kan bisa lah. Harga apa layangan kayak apa kayak kan? Monggo. Di sini jika dibutuhkan Pak. Ya. Silakan. Silakan yuk bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang coding dan AI. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Fitriya Fitri. Saya wakil dan Fitri. Nama saya Chandra Bianto. Nama saya Nama saya Andika Bagusabianto. Nama saya Newa Jahnati Suta. Sebelum itu izinkan kami untuk menjelaskan materi tersebut. Apa itu coding? Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding digunakan untuk membuat aplikasi website dan app. Apa itu AI? AI adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar
Contohnya Google, Translate, Handphone, Presiden. Google Assistant, terus? Oke. Pengembangan AI di bidang manusia, permasalahan dalam memahami konteks, ketergantungan pada data, perlakuan dan konteks. Ya, terbatas emosional dan empati. Kesimpulan, banyak hal yang dapat dipelajari dari Gak apa-apa, dan AI. cukup. Contohnya, Oke. Itu kelompok 3. Hasil proyeknya apa buat apa? Langkah-langkah skincare sama rekomendasi produk. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Itu rekomendasi produknya Pak. Ini Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Rekomendasi produknya ada. Dibuat oleh AI. Cukup ngetik formnya saja, bahkan kalau kalian pengen di ChatGPT, tolong buatkan langkah-langkah dengan detail, dibuatkan nanti terapkan di AI jadi lebih sempurna. Ya, itu kerennya pakai AI. Oke, kasih hapus kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 2. Apa proyeknya, Nak? Game. Wes, gila buat game. Keren, buat game. Ya, buat game kecil-kecilan juga bagus. Game permainan kecil. Monggo. Silakan. Ayo. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu coding dan AI. Siap, silakan. Ya. Coding adalah proses yang memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding juga digunakan untuk membuat aplikasi seperti website dan AI. AI adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya itu ada Google Translate, ChatGPT, Canva, dan Spotify. Ya. Keunggulan AI ada cepat dan efisien, mampu memproses data besar dan bekerja tanpa lelah. Kelemahan AI tidak memiliki empati, bergantung pada data dan algoritma, biaya menyebabkan Tinggi. Gak apa-apa, dibaca aja. Langsung. Oke. Ini projectnya buat game sini. Projectnya buat game. Game animasi double pop. Mudah banget tuh. Langsung sampai mulai dan selesai. Dibuat oleh AI. Canggih kan? Nah, ini terima kasih buat kelompok 2. Silakan duduk. Yuk, kelompok 1. Buat apa nih? Kelompok 1 buat apa? Apa? Oh, katalog rumah adat. Kirain lagu barat gitu kan, kedengar saya tadi. Yuk, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi tentang katalog rumah adat Indonesia. Dan kami akan membacakan LKPD, coding dan AI. gagasan AI. Ya, silakan. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi yang dipahami komputer, yang dikenal sebagai kode dalam bahasa pemrograman.
pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence adalah kemampuan untuk meniru dan berpikir kecerdasan manusia. Cepat, efisien, dan pengerjaannya. Apa kelemahan AI dibandingkan manusia? Tidak memiliki kecerdasan selain manusia, juga biaya pengembangan tinggi. Tinggi, biaya mahal ya. Terus, kelemahannya udah. Ya nggak apa-apa, terus itu berarti coding, terus. Sudah. Berarti pakai Python tadi ya, coding ya. Nah, silakan hasilnya apa? Buat apa? Rumah gadang. Coba lihat. Nah, rumah gadang. Nah, nih. Katalog rumah gadang, rumah adat. Nah, kata jelajahi indahnya keunikan arsitektur tradisional Nusantara. Rumah adat Indonesia. Tuh. Dibuatin sama AI. Pilihannya ada rumah gadang, ada rumah jogle, rumah benteng, banyak betul. Mudah bukan? Nah, silakan, makasih. Kelompok terakhir ya. Kasih aplaus dulu. Silakan dulu. Keren banget. Ternyata AI itu keren banget, ya. Baru tahu nggak? Baru tahu kan? Setelah itu kan, wah, nanti gue di rumah coba-coba nih, keren nih. Di rumah gue mau buat inilah, gue mau buat ini, terutama game. Selama ini kan kamu di mindsetnya itu main game tuh kayak mana. Sekarang kamu buat sendiri tuh dengan AI. Game yang mau kamu terserah, mau bentuknya gamenya seperti apa. Ternyata mudah sekali buat game, ya. Oke. Kesimpulannya, tarik kesimpulannya ternyata AI adalah suatu aplikasi yang sangat mudah digunakan, membantu kita sebagai pelajar untuk belajar. Sehingga pembelajaran kita lebih menarik, lebih asik, jadi pengetahuannya lebih ke depan, nggak manual lagi, dan kegunaan untuk belajar sehari-hari juga ada. Ternyata manfaatnya benar-benar tadi kita sudah lihat di tayangannya tadi ada. Untuk bisnis bisa, untuk sekolah bisa, untuk game bisa, untuk kesehatan bisa. Jadi itu kesimpulan yang kita dapat dari pengerjaan kelompok tadi. Oke, untuk minggu depan, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan melanjutkan cara kerja coding yang lebih efisien, lebih cepat, kemudian dengan menggunakan coding juga menggunakan aplikasi atau menggunakan Python. Coding kita membuat coding sendiri, tadi kan dibuatin AI. Nanti minggu depan kita buat coding sendiri. Kita ketik dengan coding itu sendiri, kita mau buat apa tapi kita harus pakai coding. Kalau tadi kan kita buat sesuatu dibuatkan oleh AI, codingnya belum. Kayak tadi temenmu kayak menggunakan baca, hai ini saya adalah, nah itu menggunakan Python, rumusan Python. Jadi nanti kita buat coding untuk minggu depan. Oke, untuk itu terima kasih hari ini ya sudah memahami tentang apa itu coding dan AI ya. Oke, terima kasih. Kita berdoa dan kita pulang. Oke, silakan. Baca doa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan hari ini.